negara-negara lain mengalami masa-masa kelam, kita berhasil mendapat surplus 31 miliar US dollar. Nah, challenge-nya adalah ketika Pak Prabowo, Pak Presiden bilang tahun ini kita tumbuh 8% ya. Nah, itu terjemahannya di kami adalah paling tidak 2 kali surplusnya harus digenjot. Idealnya saya bilang sama Pak Ketum 4 kali. Nah, kalau kami kerja sendiri nggak mungkin. Kami kerja pasti adalah untuk membuat bapak-bapak ibu-ibu bisa melakukan atau meningkatkan kinerja ekspornya. Nah, sekarang di kondisi saat ini aja lumayan challenging, ditantang untuk double. Kalau surplus 0,81 tahun ini minimal 62 miliar US dollar. Dan Pak Menteri sudah komunikasi dengan Pak Ketua. Saya rasa mereka sudah punya jurus-jurus mungkin, walaupun saat ini saya belum dapat kiatnya. Pak Jeff nanti bisa bagi-bagi kiatnya. Tapi yang jelas terjemahannya di tempat saya adalah membuka akses pasar sebanyak mungkin dengan pasar non tradisional. Kalau lihat seperti itu, sebetulnya praktis Indonesia sekarang sudah berhasil membuka pasar hampir di semua benua. Di Amerika, paling tidak Kanada sudah punya kita perjanjian bilateral, jadi bapak-bapak bisa memanfaatkan preferensi tarif untuk masuk ke Kanada. Di selatan ada, sorry Amerika, di selatan ada Chili dan sekarang Peru sudah hampir selesai juga. Pindah ke Asia hampir semua sudah, baik ASEAN maupun bilateral, kecuali India. India bisa dibilang sekarang karena dia adalah penyumbang surplus terbesar tahun lalu, 14,6 miliar US dollar itu dari India. Dan yang kita ekspor sama sayangnya Pak masih komoditi, minyak goreng dan batu bara. Itu penyumbang terbesar dan Indianya mencak-mencak, minta supaya dikoreksi 14,6-nya persis kayak Amerika, sehingga sekarang mungkin teman-teman yang melakukan perdagangan dengan India banyak mengalami gangguan mentari. Semoga itu sudah bisa teratasi, tapi kalau belum Pak, tolong sampaikan ke kami, jadi kami juga bisa lebih mudah untuk melakukan negosiasi atau komunikasi dengan pihak India, karena non tarifnya agak di luar nalar kadang-kadang, nggak logik. Nah, kalau yang nggak logik bisa dengan mudah kita patahkan, tapi kalau masih sebatas demi keselamatan konsumen, SPS masih oke. Kalau ternyata terkait dengan keselamatan konsumen, terkait standar kayak gini kita SNI masih oke. Lewat dari itu sudah bisa dibilang mengada-ngada, dan tolong informasikan ke kami. Dengan Amerika sebetulnya kita mencatat surplus paling besar selain dengan India adalah dengan Amerika yang nomor 2, 14,1 miliar. Di samping itu Filipina, Malaysia dan Jepang. 5 produk utama ekspor kita sudah hampir 80 tahun kita merdeka, ternyata masih komoditi. Walaupun kita sudah mulai mengekspor jasa, jadi tenaga terdidik dan terlatih kita sudah bisa kita mulai bukakan pasarnya di pasar internasional. Namanya perdagangan jasa, moodnya mood 4. Jadi tenaga kerja kita sudah bisa mudah sekarang masuk ke Australia, ke Jepang, lalu ke Eropa. Beberapa negara Eropa sudah bisa masuk, dan ASEAN sudah pasti, tapi Malaysia nggak dulu, sudah dilarang karena pelan-pelan negara setempat terhadap tenaga kerja kita. Bagusnya lagi yang sekarang masuk sebagai tenaga kerja yang masuk ke luar negeri itu bukan lagi home atau caretaker di rumah, tapi sudah mulai ke yang vocational. Rata-rata hospitality